Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faya ibadallah, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun, la'allakum tatafakkarun, wa la'allakum tatadzakkarun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Hadirin jamaah Jumat yang ada di Masjid Al Ikhwan, Komplek RSUD R Samsudin SH, yang harus saya sampaikan pada kesempatan khotib, karena selaku khotib pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah wasiat tentang takwa. Selaku khotib saya berwasiat, berpesan, marilah kita meningkatkan kualitas iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sesama manusia dan kepada lingkungan. Itulah yang disebut dengan wasiat takwa. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini adalah penegasan makna hijrah, kesehatan secara dohir dan batin. Saat ini kita masih berada di bulan hijrah, di bulan Muharram, yaitu bulan di mana kemarin kita merayakan dengan kemenangan umat Islam, dengan peradaban umat Islam. Tanggal 1 Muharram kita bergembira karena dengan datangnya tahun baru Islam 1448 Hijriah. Dalam konteks ini, saat ini kita berada di komplek rumah sakit. Dalam bahasa Arab, rumah sakit disebut dengan mustashfa, yaitu suatu tempat di mana manusia ingin dan meminta kesehatan. Maka dalam konteks ini, apa sih yang dimaksud dengan makna hijrah dalam konteks kesehatan? Maka tergambarlah kita kepada sudut pandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ingin sehat, apa makna dari hijrah dalam konteks kesehatan ini? Marilah kita memaknai hijrah dalam konteks kesehatan ini adalah kita disebut sebagai orang yang berhijrah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man hajaro al muhajir, man hajaro manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah muhajir, adalah orang yang berhijrah dari sakit menuju sehat, dari bodoh menjadi cerdas. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Berbicara tentang kesehatan secara umum, maka umat Islam diingatkan bahwa kesehatan yang optimal itu adalah kesehatan yang memadukan antara fisik, rohani, mental, sosial, dan lingkungan. Teringatlah Rasulullah SAW. Apakah Rasul itu tubuhnya sehat? Jelas sekali. Salah satu yang membuktikan bahwa Rasul adalah orang yang sehat, Nabi yang bugar, yang sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara akal, sehat secara sosial. Ketika Rasulullah SAW melakukan perang Badar pada tahun kedua Hijriah, menjadi tanda tanya. Ketika perang berarti membutuhkan fisik yang kuat, mental yang tangguh, spirit dan rohani yang hebat. Pada tahun kedua Hijriah, tahun berapakah umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perang Badar?
yang diabadikan di dalam Al-Quran. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka dibacalah referensi-referensi sejarah yang mengatakan bahwa Rasul adalah orang yang sehat, Nabi yang paripurna. Saat ketika Rasul melakukan perang Badar, usianya sudah 53 tahun. Rasul harus berjalan dari Madinah kepada Bukit Badar yang jaraknya mencapai 150 kilo. Ketika sampai di Badar, Rasul tidak istirahat. Justru Rasul harus menghadapi musuh yang banyak. Pasukan Rasul hanya 313 orang, sementara kafir Quraisy mencapai 1000. Pertanyaannya, kalau saja mental Rasul itu down, kalau saja mental Rasul itu sakit, pasti Rasul kalah. Pasti Rasul kalah. Tetapi di dalam sejarah ternyata perang Badar adalah perang di mana Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan. Hadirin jemaah rahimakumullah. Lalu apa yang dimaksud dengan hijrah secara kesehatan? Artinya adalah hijrahlah Anda, kita yang hadir di sini, keluarga, komunitas, entitas, masyarakat, negara, dari yang selalu sakit menuju kepada sehat secara fisik. Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat suka terkait dengan kesehatan. Kenapa demikian? Karena ketika fisik sehat, itu akan mendorong mental akan hebat, akal akan cerdas, spiritual akan terbuka, kolbu akan berzikir, kemudian akan selalu menjadi orang yang punya daya sosial yang tinggi. Maka yang pertama ketika memaknai hijrah dalam konteks kesehatan, karena kita berada di komplek rumah sakit, maka teringatlah memang kita harus sehat secara fisik. Tetapi jangan hanya mengandalkan itu. Ada yang kedua, Anda muslim, kami muslim. Di dalam Islam kita diajarkan tentang spiritual, diajarkan tentang kegaiban. Bukan hanya fisik yang harus sehat, tetapi spiritual pun harus sehat, akal pun harus cerdas. Artinya apa? Wahai Anda sebagai seorang muslim, bukankah di dalam ilmu kedokteran munculnya sakit secara fisik karena terkadang terganggu mentalnya, spiritualnya yang sakit. Spiritual sakit, tubuh akan ikut sakit. Tetapi spiritual yang sehat, tubuh pun akan sehat. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah maka hatimu akan tenang. Hadirin jemaah rahimakumullah. Maka yang kedua bagi seorang muslim, jangan hanya menuntut sehat secara fisik, tuntutlah dirimu agar sehat juga secara spirit, secara kalbu, secara nurani, secara batin. Kalau sehat secara fisik saja mungkin itu bisa didapat karena kita bisa datang ke rumah sakit karena ada dokter. Tetapi ketika sehat secara mental, datanglah Anda ke masjid, datanglah Anda ke kiai, datanglah Anda kepada mursyid, datanglah Anda kepada muallim. Dia yang akan memberikan pengaruh-pengaruh kesehatan secara spiritual. Dua, yang ketiga, hadirin jemaah rahimakumullah, dalam rangka hijrah dari yang tadinya sakit menuju sehat. Yang ketiga adalah sehat secara akal. Hadirin jemaah rahimakumullah, Al-Quran banyak memberikan gagasan-gagasan. Apala yatadabbaruna Al-Quran, apala ta'qilun, apala tatadakkarun. Bukankah engkau sebagai manusia yang berakal? Itu adalah sentilan Allah Subhanahu wa taala. Wahai umat Islam, dirimu diberikan waktu oleh Allah selama 24 jam dalam sehari. Dalam seminggu ada 7 hari, dalam sebulan ada 29 hari. Jangan sampai otakmu, akalmu kalah oleh mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan revisi kepada kita di dalam Al-Qur'an. Bukankah Allah telah menurunkan Al-Quran? Di dalam Al-Quran kita akan dicuci otaknya agar yang tadinya bodoh secara ilmu pengetahuan menjadi cerdas
cerdas secara intelektual. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, maka tersadarlah ketika disensus umat Islam secara universal, berapakah jumlah minat umat Islam yang membaca. Berarti membaca adalah menggunakan mata, menggunakan lisan. Ada objek yang dibahas dan yang dibaca. Ternyata minat baca umat Islam sangat minim, kalah oleh negara-negara tetangga yang non-muslim. Ini berarti menandakan bahwa kita sakit secara intelektual karena daya baca, karena minat literaturnya sangat minim. Sementara Al-Quran, bukankah wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi yang ketiga adalah kita harus menghijrahkan akal kita yang tadinya bodoh menjadi cerdas, yang tadinya jarang membaca harus banyak membaca, yang tadinya di rumah tidak punya perpustakaan harus punya perpustakaan, yang tadinya tidak mengaji jadi mengaji, yang tadinya tidak membaca Quran menjadi membaca Quran, yang tadinya tidak mendengar menjadi mendengar, yang tadinya tidak melihat dengan melihat. Yang keempat, apa yang mesti kita lakukan ketika memaknai hijrah dalam konteks kesehatan yang holistik? Yang keempat adalah marilah kita menghijrahkan agar kita sehat. Yang tadinya hidup selalu egois menjadi hidup yang bersosial. Hadirin jemaah rahimakumullah. Yang keempat adalah manusia didorong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisabi wa isyrina darajah. Kalau ada umat Islam yang hanya terus ingin sendiri, hanya egois, selalu menginginkan bahwa pendapatnya yang harus terakumulasi dalam gagasan ketika hidupnya berindividual, tidak mau bersosial, hanya menyendiri, berarti dalam tanda kutip orang itu tidak sehat secara sosial karena hidupnya selalu ingin bersendiri. Padahal Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rahmatnya bukan hanya untuk individu, tapi rahmat keberkahan itu untuk sosial, untuk lingkungan, untuk keluarga, untuk entitas, untuk kelompok, dan untuk negara dan bangsa serta agama. Hadirin jemaah rahimakumullah. Contoh berikutnya yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Rasul mempersatukan orang yang berindividu dengan individu yang lain, hingga individu yang satu dengan individu yang kedua menjadi satu kesatuan. Dalam konteks keindonesiaan, kita mengenal persatuan Indonesia. Janganlah engkau egois karena kesukuannya, karena chauvinismenya, karena Rasul tidak melakukan itu. Kalau kita egois dengan kesukuannya, dengan rasnya, dengan bahasanya, berarti kita tidak mengamalkan ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hadirin jemaah rahimakumullah. Yang keempat adalah berarti hijrah secara sehat dalam arti kata yang selalu berindividu, yang selalu egois, selalu ingin kebersamaan. Bukankah kita mengenal apa yang disebut dengan gotong royong, apa yang disebut dengan keberjamaah, apa yang disebut dengan persatuan, apa yang disebut dengan kebinekaan? Itu adalah sebenarnya nilai-nilai spirit bahwa Islam ingin kalian, kita semua itu bersatu, tidak boleh bercerai-berai. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian apalagi yang dapat kita maknai ketika sehat secara holistik, bukan hanya sehat secara fisik. Yang berikutnya adalah ketika hijrah dalam konteks kesehatan ini adalah yaitu kesehatan yang disebut dengan kesehatan mental. Mental Rasulullah SAW itu adalah mental petarung, mental yang selalu menang. Begitulah kata Rasulullah SAW, mukmin yang lemah tidak dilirik oleh Allah dan Rasul, karena Allah dan Rasul ingin mukmin itu kuat secara mentalnya. Itulah yang di dalam pendidikan disebut dengan pendidikan yang berkarakter. Mentalnya harus mental petarung, harus mental yang hebat.
Kalau bangsa Indonesia mentalnya adalah bukan mental petarung, pasti menjadi negara yang terus terbelakang. Sementara bangsa ini sudah 80 tahun lebih merdeka, tetapi karena mentalnya yang tidak terdidik, mentalnya yang selalu kalah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, mukmin yang kuat secara mentalnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mental apakah itu? Mental secara fikih berarti adalah fisiknya yang kuat, dan juga mental secara tasawuf ataupun akhlak. Ada kesabarannya, ada istiqomahnya, ada sabarnya. Bukankah Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin? Ada tawakalnya, ada ketergantungan setelah ikhtiar dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, selaku khatib mengajak, marilah kita berhijrah. Hijrah dalam arti kata dari sakit menuju kepada sehat, tetapi memaknai sehat bukan hanya sehat secara fisik, akal harus sehat, fisik harus sehat, spirit harus sehat, dan juga komunitas harus sehat, dan yang terakhir mental pun harus sehat. Ada 5 yang harus disehatkan. Maka kesehatan di dalam Islam tidak ada dikotomi, ini dunia, ini akhirat, semuanya sama. Sehatlah secara holistik, yang di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan sehat secara universal, fisiknya, akalnya, rohaninya, jiwanya, dan mentalnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal